Pertama-tama ada lingkaran pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah serangkaian langkah yang saling berkaitan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Langkah-langkah ini tidak selalu harus dimulai dari satu titik tertentu, tetapi semua tahapan yang saling mendukung. Ada beberapa langkah-langkah sederhana dalam pengumpulan data. Yang pertama, menentukan lokasi atau partisipan. Jadi kita harus mencari tempat atau orang yang akan menjadi subjek penelitian, membangun hubungan baik dengan partisipan agar mereka merasa nyaman dan memberikan data yang berkualitas. Lalu yang kedua, memilih sampel secara sengaja. Menggunakan teknik purposeful sampling untuk memilih orang atau tempat yang paling relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Hal ini bukan tentang mengambil sampel acak, tetapi memilih yang benar-benar dapat memberikan wawasan mendalam. Lalu, memilih metode pengumpulan data. Pilih metode pengumpulan data yang paling sesuai seperti wawancara, observasi, atau bahkan pengumpulan data secara daring melalui email atau platform online. Biasanya, data dikumpulkan dari satu sumber untuk memperkaya hasil penelitian. Lalu, membuat protokol pencatatan data. Kita harus menyiapkan panduan atau formulir untuk mencatat informasi seperti protokol wawancara, catatan observasi agar data lebih terstruktur. Lalu, mengantisipasi kendala di lapangan. Kita harus mempersiapkan untuk menghadapi masalah seperti data yang kurang memadai. Kita juga harus meninggalkan lokasi lebih awal atau resiko kehilangan informasi. Lalu menyimpan data dengan aman. Kita harus menentukan cara menyimpan data agar mudah ditemukan dan terlindung dari kerusakan atau kehilangan. Lokasi atau individu. Nah, lokasi atau individu dalam penelitian kualitatif ini merujuk pada tempat atau orang yang dipilih untuk dijadikan sumber data utama. Pilihan ini harus relevan dengan tujuan penelitian dan jenis pendekatan yang kita gunakan. Lokasi atau individu yang dipilih harus mampu memberikan informasi yang relevan dengan fenomena yang sedang kita teliti, lalu harus mudah diakses dan bersedia bekerja sama, juga mewakili karakteristik atau pengalaman tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian pemilihan lokasi atau individu ini juga mempertimbangkan jenis pendekatan penelitian seperti naratif, fenomenologi, teori dasar, etnografi, atau studi kasus. Hal ini penting agar data yang sedang kita kumpulkan mendukung hasil yang mendalam dan bermakna. Baik, selanjutnya ada akses dan hubungan. Penelitian kualitatif ini melibatkan studi tentang satu atau beberapa lokasi penelitian dan memperoleh izin untuk mempelajari lokasi tersebut itu dengan cara memungkinkan pengumpulan data dengan mudah. Nah, berarti memperoleh persetujuan dari Dewan Peninjau Kelembagaan, universitas atau perguruan tinggi, serta individu di lokasi penelitian. Selanjutnya ada akses dan hubungan dalam 5 pendekatan. Nah, izin dan membangun hubungan akan berbeda tergantung pada jenis pendekatan kualitatif yang digunakan. Nah, untuk studi naratif, penyelidikan memperoleh informasi dari individu dengan memperoleh izin mereka untuk berpartisipasi dalam studi. Nah, selanjutnya tentang strategi pengambilan sampel yang bertujuan. 3 pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pendekatan pengambilan sampel yang bertujuan adalah penelitian kualitatif, dan pertimbangan ini bervariasi tergantung pada pendekatan khusus. Nah, yaitu keputusan tentang siapa yang akan memilih lokasi untuk penelitian, jenis strategi pengambilan sampel yang spesifik, dan ukuran sampel yang akan diteliti. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk data. Data dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis informasi dasar. Yang pertama adalah observasi, baik dan partisipan hingga partisipan, lalu wawancara, baik tertutup hingga terbuka, yang ketiga adalah dokumen, baik pribadi hingga publik, dan yang keempat adalah materi audiovisual termasuk foto dan video. Dalam perkembangannya, berbagai bentuk data baru muncul seperti jurnal naratif, pesan email, dan pengamatan video serta foto. Juga terdapat format secara daring seperti kelompok fokus daring dan wawancara berbasis web melalui surel atau ruang obrolan berbasis teks, web blog, dan jurnal kehidupan yang memberikan fleksibilitas waktu dan efisiensi biaya serta kemampuan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau kelompok terpinggirkan. Tetapi juga menghadirkan tantangan etika seperti privasi peserta dan keaslian data. Pengumpulan data daring memungkinkan refleksi mendalam oleh peserta,
menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung eksplorasi isu sensitif. Selain itu, metode inovatif seperti photo voice dan arsip digital membuka peluang baru dalam penelitian. Meski menghadapi tantangan, metode kreatif ini disarankan untuk meningkatkan daya tarik dan nilai penelitian kualitatif. Nah, agar lebih sesuai, format pengumpulan data dapat disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan. Seperti contoh pada studi naratif, dapat dilakukan merekam kejadian spontan dari penceritaan, mempelajari cerita melalui wawancara, dan meminta cerita melalui media seperti internet. Lalu mengumpulkan teks lapangan melalui autobiografi, jurnal, catatan lapangan peneliti, surat, percakapan, wawancara, dan lain sebagainya. Lalu pada studi fenomenologis, dapat dilakukan wawancara mendalam dengan tujuan memaknai makna suatu fenomena bagi partisipan. Dan lain itu informasi dari gambaran pengalaman di luar konteks seperti deskripsi yang diambil dari novelis, pelukis, penyair, dan koreografer. Lalu pada studi teori dasar umumnya dilakukan dengan wawancara, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan observasi partisipan, refleksi peneliti atau penjurnalan partisipan dan kelompok fokus. Lalu pada studi etnografi dapat dilakukan observasi, wawancara, dokumen, dan artefak, di mana observasi dan wawancara merupakan cara yang paling umum. Nah, dalam studi ini dianjurkan menggunakan survei kuantitatif, pengujian, dan pengukuran sebagai bagian dari pengumpulan data. Nah, menurut Lecomte, teknik pengumpulan data etnografi ini termasuk observasi, wawancara, analisis isi, metode visual, pemetaan spesial, dan penelitian jaringan. Lalu menurut Jorgensen, dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap partisipan. Lalu pada studi kasus, pengumpulan data melibatkan berbagai bentuk data seperti dokumen, wawancara, observasi langsung, dan artefak yang digunakan untuk membangun gambaran yang mendalam. Nah, dari seluruh metode yang digunakan, wawancara dan observasi merupakan metode yang paling sering digunakan di semua pendekatan. Lalu, matriks sumber data membantu menganalisis data secara menyeluruh, terutama dalam studi kasus. Wawancara. Seseorang mungkin memandang wawancara sebagai serangkaian langkah dalam sebuah prosedur. Nah, beberapa penulisnya mengemukakan langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan wawancara kualitatif, seperti Cleve and Brightman tahun 2009 dan Rubin and Rubin 2012. Nah, wawancara kualitatif ini dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan peneliti yang bersifat terbuka dan fokus pada fenomena utama. Yang kedua yaitu memilih narasumber yang relevan menggunakan teknik sampling dengan bertujuan. Yang ketiga yaitu menentukan jenis wawancara. Itu seperti dapat telepon atau mungkin kelompok atau tatap muka sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu menggunakan alat perekam yang memandai seperti mikrofon atau alat peka suara. Yang kelima yaitu menyusun protokol wawancara berisi pertanyaan terbuka dan ruang untuk mencatat jawaban. Yang keenam yaitu uji coba prosedur untuk menyempurnakan pertanyaan dan mengurangi bias. Yang ketujuh, pilih lokasi wawancara yang tenang dan menunggu perekaman. Yang kedelapan, mendapatkan persetujuan tertulis yang dimana menjelaskan tujuan penelitian dan rencana penggunaan data. Yang kesembilan yaitu melakukan wawancara sesuai protokol, mendengarkan dengan aktif, hormati waktu, maksudnya tepat waktu, dan mencatat manual jika alat yang dilakukan itu gagal. Nah, di sini juga ada sampel interview protokol or guide, di mana di sini tuh terdapat waktu untuk interview, tanggal, tempat, terus siapa yang diinterview, siapa yang menginterview, dan ada beberapa pertanyaan yang digunakan dalam menginterview. Ini yaitu observasi. Observasi dalam penelitian kualitatif ini merupakan proses mencatat fenomena di lapangan menggunakan panca indera. Peneliti dapat mengamati latar aktivitas, interaksi, hingga percakapan dengan 4 peran. Yang pertama yaitu partisipasi penuh, di mana peneliti itu terlibat sepenuhnya. Yang kedua yaitu partisipan sebagai pengamat, di mana fokus dalam partisipan tapi pencatatan bisa terganggu. Yang ketiga yaitu pengamat sebagai partisipan, di mana dapat mengamati dari luar dengan sedikit keterlibatan. Yang keempat yaitu pengamat lengkap, di mana peneliti ini tidak terlihat oleh partisipan. Yang kemudian ada beberapa langkah dalam observasi. Yang pertama yaitu memilih lokasi,
mendapatkan izin dan menentukan siapa atau apa yang akan diamati. Yang kedua yaitu menentukan peran pengamat, mulai dari pengamat luar hingga partisipan. Yang ketiga yaitu merancang protokol, mencakup catatan deskriptif atau kejadian dan relaktif atau wawasan. Yang keempat yaitu mencatat aspek penting seperti latar, aktivitas, atau reaksi pribadi. Yang kelima, mulai melakukan sesi untuk tujuan terbatas, di mana dapat bersikap ramah dan bangun hubungan. Yang keenam, setelah observasi selesai, ucapan terima kasih, jelaskan penggunaan data dan beri akses pada hasilnya untuk yang diteliti. Yang terakhir yaitu segera membuat catatan naratif yang detail dan kaya setelah observasi. Selanjutnya yaitu prosedur perekam. Dalam penelitian kualitatif, protokol adalah formulir yang dirancang untuk mencatat informasi yang dikumpulkan selama wawancara atau observasi. Protokol wawancara ini digunakan untuk mencatat tanggapan peserta, membantu dan mengatur proses wawancara, dan mencakup elemen seperti judul, pembukaan, isi wawancara, serta penutupan. Terdapat beberapa petunjuk untuk menggunakan protokol wawancara. Yang pertama yaitu menggunakan judul untuk mencatat informasi tentang penelitian, termasuk kerahasiaan dan tujuan wawancara. Yang kedua, memberikan spasi antar pertanyaan, karena tanggapan peserta mungkin tidak sesuai dengan urutan yang diajukan. Yang ketiga, menghafalkan pertanyaan untuk meminimalkan gangguan, seperti kehilangan kontak mata dengan peserta. Yang keempat, menambahkan komentar penutup yang berterima kasih kepada peserta dan meminta informasi tindak lanjut jika diperlukan. Kemudian protokol observasi ini juga dirancang untuk mencatat data yang diamati di lapangan. Protokol ini biasanya mencakup ada 3, yaitu yang pertama catatan deskriptif, di mana deskripsi rincian tentang aktivitas, partisipan, atau situasi. Yang kedua yaitu catatan relaktif, yaitu relasi pribadi, kesimpulan, dan wawasan yang diperoleh selama observasi. Yang ketiga yaitu sketsa visual, yang dimana digunakan untuk menggambarkan lokasi atau situasi secara lebih jelas. Kemudian terdapat beberapa langkah yang dapat diikuti dalam pencatatan data selama observasi dan wawancara. Yang pertama, menggunakan catatan lapangan untuk merekam aktivitas dan interaksi. Yang kedua yaitu jika memungkinkan dapat menambahkan pemotretan, peta lokasi, atau rekaman suara untuk mendukung data deskriptif. Yang terakhir yaitu setelah ini selesai, dapat membuat ringkasan naratif untuk menyusun informasi menjadi kronologi atau tema tertentu. Selanjutnya ada field issues. Field issues ini merujuk pada tantangan yang muncul selama proses pengumpulan data di lapangan. Peneliti sering menghadapi kendala seperti akses terbatas ke lokasi penelitian, pengumpulan informasi yang tidak memadai, dan juga masalah menjaga etika serta kepercayaan peserta. Penting bagi peneliti untuk mengantisipasi kemungkinan hambatan ini, misalnya dengan merancang protokol penelitian yang fleksibel dan juga menjaga transparansi dalam hubungan dengan peserta. Dalam banyak kasus, peneliti itu harus beradaptasi dengan situasi di lapangan untuk memastikan pengumpulan data itu tetap relevan dan juga etis. Kemudian ada access to the organization. Mengakses organisasi untuk penelitian itu melibatkan persetujuan dari pihak yang relevan, termasuk Komite Etika Penelitian atau Institutional Review Boards. Nah, peneliti itu harus perlu untuk memastikan bahwa setiap peserta itu memahami tujuan penelitian dan memberikan persetujuan tertulis untuk berpartisipasi. Hal ini tuh tidak hanya membangun kepercayaan, tapi juga memberikan legitimasi pada penelitian. Penting untuk menjawab pertanyaan kunci seperti alasan pemilihan lokasi penelitian, dampak kegiatan penelitian pada partisipan, dan juga cara hasil penelitian akan dilaporkan. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan peristiwa atau perilaku dalam konteks alami. Observasi itu dapat dilakukan sebagai pengamat penuh, pengamat yang juga berpartisipasi, atau partisipan penuh. Peneliti itu harus menentukan fokus observasi seperti interaksi, aktivitas, atau lingkungan fisik. Penggunaan protokol observasi itu mencakup catatan deskriptif apa yang terjadi dan juga reflektif atau interpretasi peneliti.
Sangat penting untuk mendokumentasikan data dengan sistematis dan rinci. Selanjutnya ada interview. Nah, wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam langsung dari partisipan. Peneliti itu perlu merancang pertanyaan terbuka yang relevan dengan tujuan penelitian. Tantangan seperti logistik wawancara, pengaturan alat perekaman, dan juga membangun hubungan baik dengan partisipan itu sering muncul. Pilot testing itu sangat direkomendasikan untuk memastikan kelancaran wawancara dan efektivitas pertanyaan. Wawancara itu dapat dilakukan secara langsung melalui telepon atau dalam kelompok diskusi. Selanjutnya ada dokumen dan audiovisual material. Dokumen dan materi audiovisual itu merupakan sumber data yang penting. Dokumen dapat mencakup jurnal, surat, dokumen resmi, atau arsip, sementara materi audiovisual seperti foto, video, rekaman suara, dan juga yang lainnya. Peneliti itu dapat memanfaatkan teknik seperti foto elicitation, di mana peserta itu diminta untuk menjelaskan foto yang disajikan. Kombinasi data tekstual dan visual itu membantu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada ethical issues. Masalah etika dalam penelitian kualitatif itu meliputi perlindungan privasi, persetujuan partisipasi, dan juga penanganan data sensitif. Peneliti itu harus menghormati hak peserta untuk mundur kapan saja tanpa konsekuensi. Keamanan data itu juga harus dijaga untuk melindungi informasi pribadi. Dalam setiap tahap penelitian, transparansi dan perlindungan hak-hak peserta itu merupakan prinsip utama yang tidak boleh diabaikan. Kemudian ada storing data. Penyimpanan data adalah bagian penting dari proses penelitian untuk memastikan data terlindungi dari kerusakan atau kehilangan. Data itu dapat disimpan dalam bentuk fisik seperti folder atau secara digital menggunakan perangkat lunak khusus. Langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan juga backup data secara berkala itu sangat disarankan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada materi mengenai 5 approach compare. Bagian ini membahas perbandingan 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu ada naratif, fenomenologi, teori dasar atau grounded theory, etnografi, dan juga studi kasus. Setiap pendekatan memiliki karakteristik unik yang tercermin dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama ada subjek penelitian. Pendekatan naratif itu umumnya memusatkan perhatian pada satu individu tertentu yang ceritanya dianggap signifikan. Sebaliknya, pada pendekatan fenomenologi itu melibatkan sejumlah individu yang memiliki pengalaman serupa untuk menggali makna mendalam dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya yang kedua ada metode pengumpulan data. Nah, pendekatan naratif itu seringkali menggunakan dokumen seperti autobiografi atau surat pribadi dan wawancara mendalam untuk menyusun cerita. Etnografi itu di sisi lain etnografi itu sangat bergantung pada observasi partisipan untuk memahami pola budaya dalam sebuah komunitas. Kemudian yang ketiga ada masalah lapangan atau field issues. Dalam pendekatan etnografi, tantangan terbesar adalah memahami norma dan budaya kelompok yang diteliti, terutama jika peneliti merupakan orang luar. Untuk fenomenologi, peneliti itu menghadapi tantangan dalam menggali pengalaman pribadi partisipan secara mendalam tanpa mengarahkan atau mempengaruhi tanggapan mereka. Kemudian ada penyimpanan data. Kelima pendekatan itu memiliki metode serupa untuk menyimpan data, seperti menggunakan transkrip digital atau catatan lapangan yang terorganisir. Namun, volume data yang dihasilkan itu bisa berbeda. Seperti etnografi yang cenderung menghasilkan data yang sangat besar karena melibatkan observasi panjang. Sedangkan pada pendekatan studi kasus itu lebih terfokus pada informasi mendalam dari satu atau beberapa kasus.